Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti Sukresna. Kali ini saya akan menjelaskan tentang vektor lalat rumah Musca domestica. Analisis bakteri Vibrio cholera pada lalat rumah atau penyebab kolera. Diare merupakan salah satu gejala yang ditimbulkan dari beberapa gejala lain dari kolera. Kolera merupakan penyakit golongan gastroenteritis di mana terjadi diare berat yang terdapat banyak air pada tinja, disertai gejala lain yang diakibatkan oleh bakteri Vibrio cholerae yang berasal dari feses mencemari air atau makanan yang kemudian dikonsumsi. Bakteri Vibrio cholera. Bakteri Vibrio cholera juga dapat disebarkan oleh lalat rumah Musca domestica melalui rambut-rambut yang terdapat pada kaki dan badan serta bagian mulut dari lalat rumah yang sebelumnya menghinggapi kotoran atau feses yang mengandung bakteri Vibrio cholera. Bakteri Vibrio cholera merupakan bakteri yang berbentuk batang bengkok seperti koma berukuran 0,5 gram, berbentuk gram negatif, tidak berspora, hidup secara aerob atau anaerob fakultatif, bergerak melalui flagel yang monotrik, tidak membentuk spora, dan pada biakan tua dapat menjadi berbentuk batang lurus. Morfologi dari sifat-sifat bakteri Vibrio cholera. Morfologi dan sifat-sifat bakteri Vibrio cholera ini dapat dijadikan pedoman dalam diagnosa atau identifikasi bakteri tersebut. Keberadaan kolera enterotoksin yang spesifik hanya terdapat pada Vibrio cholerae patogen dapat menjadi target dalam pemeriksaan laboratorium untuk diagnosa bakteri Vibrio cholerae patogen dengan menggunakan teknik biomolekuler seperti metode polymerase chain reaction atau PCR. Vibrio cholera adalah bakteri gram negatif yang berbentuk koma bersifat anaerobik fakultatif. Vibrio cholera pertama kali diisolasi karena dari kasus diare. Pada biakan dapat dilihat bahwa Vibrio membentuk koloni yang cembung atau konveks, bulat, halus, smooth, opak, dan tampak bergranula bila diamati di bawah sinar cahaya. Dalam melakukan patogenesis, Vibrio cholera mengeluarkan kolera toksin dan toksin koagulat pilus. Koleratoksin dan toksin koagulat pilus diproduksi oleh pili dan outer membran protein. Ini adalah contoh gambar dari lalat rumah yang merupakan vektor dari penyakit kolera. Dapat kita lihat nomor 1 ada kepalanya, terus ini torak di bagian atau dadanya, terus ini abdomen bagian perutnya, keempat sayapnya, dan kelima adalah tungkainya. Ini di bagian kepalanya. Ini antenanya, dan nomor 7 itu mata majemuknya, dan ke-8 adalah mulutnya. Lalat rumah Musca domestica. Lalat rumah Musca domestica merupakan bukan lalat pemakan darah, tetapi dapat mengikuti lalat pengisap darah, makan darah busuk yang ada pada aliran jaringan. Agar penyakit berpindah dari feses atau ludah pada kutikula dan proboscis lalat ke manusia atau hewan,
Kebiasaan terbang kemudian pergi dan kembali lagi dari fasies ke makanan sangat memungkinkan untuk terjadinya proses penularan penyakit. Ini contohnya yang ketika menghinggapi luka, lalat yang menghinggapi luka yang terbuka. Penularan kolera. Penularan kolera sendiri dapat ditularkan melalui makanan, minuman yang terkontaminasi oleh bakteri Vibrio cholera atau kontak langsung dengan kolera. Dalam usus halus, bakteri Vibrio cholera ini akan bereaksi dengan cara mengeluarkan toksinnya pada saluran usus sehingga terjadilah diare disertai muntah yang angkut dan hebat. Bakteri Vibrio cholera masuk ke dalam tubuh seseorang melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi oleh bakteri akan mengeluarkan enterotoksin di dalam tubuh seseorang pada bagian saluran usus. Kemudian gejala kolera sendiri. Gejala kolera muncul 1-4 hari setelah akhir masa inkubasi. Gejala klinis dimulai setelah timbulnya diare cair, kemudian fases yang awalnya berwarna dan berbau busuk menjadi lebih encer, masif dan putih seperti air beras dalam waktu singkat. Cairan ini mengandung lendir sel epitel dan bakteri Vibrio cholera dalam jumlah besar. Jika tidak diobati, pasien dapat kehilangan cairan dalam jumlah besar dan berkembang menjadi dehidrasi dan parah, bahkan mungkin kematian dalam beberapa jam setelah infeksi. Ini adalah contoh gambaran klinis kolera. Gambaran klinis kolera yang paling mencolok adalah produksi tinja cair yang jumlah besar dan terjadi dehidrasi sebagai akibat dari kehilangan cairan melalui tinja yang tidak diganti. Ini adalah contoh mekanisme infeksi Vibrio cholera. Siklus terjadi infeksi bakteri Vibrio cholera terhadap penyakit kolera pada manusia dapat kita lihat pada bagian berikut. Feses yang terkontaminasi oleh bakteri Vibrio cholera dihinggapi oleh lalat rumah tadi ya. Lalat menghinggapi makanan atau minuman manusia. Mulut manusia terinfeksi oleh bakteri Vibrio cholera. Manusia mengkonsumsi makanan minuman terkontaminasi oleh bakteri Vibrio cholera. Kemudian ada 3 jenis metode kontrol untuk penekanan populasi lalat rumah ya. Metode ini antara lain pengendalian secara mekanik, biologis, dan kimiawi. Manajemen lalat rumah lebih sering menggunakan tindakan pengendalian seperti sanitasi yang bersih, yang lingkungan yang nyaman, tidak ada orang buang air besar sembarangan, terus pemakaian perangkap lalat, insektisida, dan penggunaan pengendalian hayati dalam pengolahan masih pada tingkat yang tahap yang relatif awal. Insektisida kimia menjadi andalan dalam manajemen lalat rumah, tetapi penerapannya sendiri dapat memperburuk tingkat resistensi dalam mengelola hama. Agen pengendalian biologi sebagai alternatif yang lebih aman untuk insektisida kimia. Terus pengendalian biologi agar dapat bersaing dengan insektisida kimia harus efektif, bekerja cepat, dan hemat biaya. Ini jamur entomopatogen merupakan salah satu agen pengendalian biologi yang paling menjanjikan untuk manajemen lalat rumah. Selain itu, dalam penggunaan pengendalian secara biologi dapat mengurangi ketergantungan dengan bahan kimia dan mengendalikan hama serangga. Pengendalian serangga hama dengan cara biologi disebut dengan pengendalian hayati. Teknik pengendalian hati yang digunakan untuk pengolahan hama lalat yaitu dengan memanfaatkan musuh alami seperti parasit, patogen, dan predator untuk kepentingan pengendalian. Tingkat keberhasilan pengendalian serangga yang tinggi dengan menggunakan pengendalian secara biologi karena biaya yang rendah dalam periode waktu yang lama, pengendalian yang tidak merugikan bagi manusia dan lingkungan. Pengendalian biologi bisa digunakan sebagai insektisida hayati. Pengendalian biologi yang lebih berpotensi membunuh lalat adalah menggunakan agen pengendalian biologis berjenis bakteri protogen Pseudomonas karena dapat menghasilkan
100% kematian populasi lalat dalam waktu yang sama, yaitu 24 jam diinjeksi dengan konsentrasi dosis tertinggi menggunakan metode injeksi. Jamur Beoporia bassiana dapat membunuh larva lalat dewasa Musca domestica lebih cepat dalam waktu 3 hari menggunakan metode injeksi dibandingkan jamur Isaria fumosorea 5 hari dan Metarhizium anisopilae selama 4 hari dengan metode yang berbeda. Kemudian dari ketiga jenis bakteri protogen Pseudomonas, Protobnus temperata, Serratia maskersen tersebut yang lebih efektif untuk membunuh lalat adalah bakteri protogen Pseudomonas dengan metode injeksi dapat menghasilkan 100% kematian lalat dalam waktu 24 jam. Sedangkan tanaman Mentha piperita memiliki efektivitas yang tinggi dalam mematikan larva lalat rumah daripada Mentha citrata. Kesimpulan dari ini adalah terjadinya infeksi kolera dalam tubuh manusia yang dikaitkan dengan patogen yang dibawa oleh lalat rumah Musca domestica terjadi secara menular. Bakteri Vibrio cholerae melepas toksin dalam usus sehingga usus terinfeksi oleh bakteri tersebut. Infeksi yang diakibatkan oleh Vibrio cholerae disebut dengan kolera dengan gejala mual, muntah, diare dengan keadaan feses yang persis seperti air cucian beras, kram, kejang otot, dehidrasi, bahkan kematian. Metode injeksi yang memiliki potensi lebih besar dalam membunuh lalat dibandingkan dengan metode lainnya, tetapi diharapkan metode injeksi dapat diteliti lebih lanjut dan dikembangkan lagi karena metode ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membunuh lalat dalam jumlah yang banyak sehingga penggunaan metode umpan yang lebih disarankan untuk membunuh lalat dengan cepat secara bersamaan. Demikianlah hasil rangkuman jurnal saya tentang faktor lalat yang menyebabkan penyakit kolera. Terima kasih sudah menyaksikan.